Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Ketemu kembali bersama kami, Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Untuk mengawali pembacaan firman Tuhan dan renungan bagi kita, saya mengajak kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan." Saudaraku, saya menyarankan saudara untuk boleh membaca firman Tuhan dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40, agar kita memiliki pemahaman yang lebih luas akan kebenaran firman Tuhan, terkhusus dengan peristiwa Pentakosta. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih berada pada minggu-minggu Pentakosta, dan akan sangat tepat kita merenungkan tema ini. Maka tema kita pada hari ini, khotbah Petrus, pencurahan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara membaca pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 13, kita akan menemukan di sana bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus itu sedang terjadi. Dan dikatakan ada suara angin, dan kemudian ada nyala lidah-lidah api yang menyala. Lalu kemudian murid-murid Tuhan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, reaksi banyak orang di sekeliling yang melihat peristiwa itu, satu dengan lain saling bertanya-tanya. Dan ada yang mencibir bahwa menganggap bahwa mereka sedang mabuk anggur. Lalu Petrus berdiri dan berkata bahwa mereka bukan sedang mabuk anggur seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Lalu kemudian dia menjelaskan bahwa hal ini terjadi apa yang dinubuatkan kitab Yoel sedang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Saudara-saudara, jadi pencurahan Roh Kudus, yang pertama kita renungkan adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah. Apa hubungannya Pak Pendeta? Hubungannya adalah bahwa pencurahan Roh Kudus itu suatu penggenapan nubuat firman Tuhan yang telah dinubuatkan dalam kitab Yoel pada pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yang telah Yesus nubuatkan dengan perkataannya ketika sebelum dia naik ke surga, bahwa dia pergi ke rumah Bapa dan dia akan mencurahkan rohnya, akan mengirim roh, yaitu roh penghibur, Roh Kudus bagi gerejanya. Jadi dengan demikian, pencurahan Roh Kudus, perlu kita ingat, itu menunjukkan bahwa Alkitab kita bukan kitab bohong. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Allah yang maha baik, Allah yang adil, yang maha benar.
Dan setiap apa yang difirmankan olehnya pasti akan digenapi. Saudara-saudara, berulang kali kita menemukan nubuatan dalam Alkitab kita, mulai dari nubuatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat, itu digenapi. Nubuatan tentang kematiannya itu digenapi. Nubuatan tentang kebangkitannya digenapi. Nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus digenapi. Dan sebagian lagi yang belum digenapi pasti akan digenapi di kemudian hari kelak. Jadi saudara-saudara, hari Pentakosta yang perlu kita camkan, yang perlu kita ingat, yang perlu kita pegang, yang pertama adalah Alkitab adalah firman Tuhan. Nubuatannya digenapi. Yang kedua, sangat singkat saja karena kita dalam posisi renungan pada pagi hari ini. Yang kedua, ketika Pentakosta terjadi dan kita merenungkannya hari-hari ini, maka kita patut mengingat bahwa babak baru sedang terjadi. Tatkala Yesus naik ke surga, dia menjanjikan roh penghibur. Dan ketika Roh Kudus itu datang, dan Rasul Petrus berkata, inilah nubuatan dari kitab Yoel yang digenapi. Dan sementara nubuatan dari kitab Yoel itu tentang pencurahan Roh Kudus itu digabung dengan hari-hari terakhir. Nah, dikatakan di sana mulai ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah. Dikatakan bulan, bahkan juga dikatakan ada darah dan api, gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang besar, yang mulia itu. Saudara-saudara, ini berarti ketika nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus digabung dengan hari-hari terakhir, berarti itu adalah suatu paket yang sedang terjadi. Kita sedang menuju kepada hari-hari terakhir. Kita sedang menuju kepada zaman-zaman yang terakhir. Tetapi saya merasa heran pada akhir-akhir ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa kita sedang menuju kepada hari-hari terakhir. Seolah-olah berjalan dengan biasa-biasa saja. Santai-santai wae, kata orang Jakarta. Padahal mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, bahwa kita sedang menuju kepada zaman-zaman yang terakhir itu. Dan Rasul Petrus telah mengingatkan dalam khotbahnya, khotbah pada hari Pentakosta. Saudara, jika kita menyadari akan hal ini, maka mari kita terus maju ke depan. Kita boleh melihat bahwa Pentakosta di sana diberitakan Yesus adalah Tuhan. Ayat 22 sampai 24 dikatakan kepada kita, demikian bunyinya pada ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang telah dinyatakan padamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, di sana dikatakan, tapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara-saudara, di ayat 23 dikatakan, Dia yang telah serahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh di tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika hari Pentakosta tiba, maka Rasul Petrus tidak lupa memberitakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Dia memberitakan hal itu dengan jelas sekali. Yesus adalah Tuhan yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, yang telah menanggung dosa kita, yang mati karena saya dan karena saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang ketiga yang patut kita renungkan di hari Pentakosta adalah bahwa dia, yaitu Rasul Petrus, mengabarkan berita pertobatan. Ayat 37 sampai 38 menjelaskan hal itu. Ketika orang-orang bertanya, ketika Rasul Petrus berkata kepada mereka bahwa Yesus engkau salibkan itu adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, mereka bertanya satu dengan yang lain, lalu apa yang kami harus lakukan? Rasul Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan. Saudara, jadi ketika kita memperingati hari Pentakosta, maka ingatlah
bahwa Tuhan memberikan firman-Nya adalah firman yang ya dan amin. Alkitab bukanlah kitab yang bohong, tapi setiap nubuat yang di dalamnya adalah hal yang pasti akan digenapi. Yang kedua, bahwa kita sedang berada di zaman menuju kepada akhir. Oleh karena itu bergegaslah, beritakanlah Injil. Kita tidak memiliki banyak waktu, tapi kita harus segera untuk boleh memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Ketika Pentakosta tiba, dan ketika kita merenungkannya hari-hari ini, maka ingatlah inti berita dari kekristenan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Petrus telah melakukannya. Kita pun harus melakukannya. Yang keempat, ingatlah, sampaikan berita pertobatan bagi dunia. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, bahwa banyak orang saat ini lalai dalam tugas hal itu. Padahal kita sedang berada di zaman teknologi yang sangat canggih. Saya percaya Tuhan telah mempersiapkan segalanya itu untuk kita gunakan. Saya dapat menyampaikan firman Tuhan melalui media YouTube ini. Kita dapat melakukannya juga dengan Twitter, grup WA, Facebook, ataupun email, Gmail, dan berbagai media lainnya yang dapat kita lakukan. Jangan habiskan waktu kita yang sedikit itu, yang sudah sempit, yang dimana dikatakan menuju kepada zaman akhir, hanya untuk memberitakan gosip, apalagi hoax. Itu jangan pernah kita lakukan. Tapi beritakanlah firman, sampaikanlah Injil, biarlah banyak orang bertobat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu kalau kita menyadari makna Pentakosta. Itu kalau kita menyadari bahwa tugas kita harus kita tunaikan di zaman yang sangat-sangat mendesak seperti saat ini. Ada banyak orang sekarang memberitakan Injil sosial. Tidak lagi memberitakan Yesus Juru Selamat. Tidak lagi memberitakan pertobatan. Banyak orang memberitakan tentang ada Yesus pada agama-agama lain, yang sering sekali disebut Anochrist in Hinduism, atau Anochrist di agama-agama lain. Saudara-saudara, banyak orang berpikir dengan berbuat kebaikan telah cukup untuk menunjukkan Injil yang sesungguhnya. Saudara, berbuat kebaikan itu harus, tetapi alangkah lebih penting lagi, kita harus memberitakan Yesus Juru Selamat satu-satunya. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, agar engkau dan saya memiliki keberanian, memiliki kuasa, power untuk memberitakan Injil. Dan jangan pendam kuasa itu. Jangan pendam kuasa Allah yang ada padamu untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Gunakanlah waktumu, gunakanlah fasilitasmu, gunakanlah segala apa yang ada padamu untuk memberitakan Injil, mempertobatkan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu. Kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah Pentakosta mengingatkan kami akan tugas kami. Biarlah Pentakosta mengingatkan kami bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah Pentakosta mengingatkan kami bahwa kami sedang berada di zaman-zaman yang genting, hari-hari yang menuju akhir. Biarlah Pentakosta mengingatkan kami memberitakan Yesus Juru Selamat. Biarlah Pentakosta mengingatkan kami membawa banyak orang bertobat kepada Kristus Tuhan. Mampukan kami untuk tugas ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang belum percaya sungguh-sungguh jika ada di antara mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Jamah, agar mereka percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya Tuhan. Lalu kami berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu. Pakailah kami menjadi terang-Mu, menjadi alat-Mu, menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi kami semua yang mau beraktivitas hari ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan. Lalu Tuhan, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan mau jawab. Terima kasih Bapa. Lalu arahkanlah tangan Tuhan, berkatilah kami semua. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus
dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu.